welcome back to my channel. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, kenalin aku Aryani, tapi teman-teman bisa panggil aku Aya. Kali ini aku mau review cushion yang lagi hits banget di Indonesia, yaitu Something Copy Paste Breathable Cushion. Aku sendiri penasaran banget sama cushion Something ini waktu pertama kali aku tahu Something ngeluarin cushion. Karena apa? Dia itu adalah mesh cushion pertama di Indonesia. Nanti aku bakalan bahas juga mesh cushion sama cushion yang biasanya itu bedanya apa sih. Aku juga suka sama performanya Something cushion ini. Aku udah pakai cushion ini sekitar semingguan kurang lebih. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, keep on watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Seperti biasa, aku bakalan bahas packagingnya dulu. Cushion Something ini datang dengan kotak warna abu-abu. Di kotaknya ini ada alfabet menyusun kata-kata something. Terus ada tulisan copy paste breathable cushion. Udah gitu di kotaknya juga ada 4 poin yang di highlight, yaitu non-comedogenic ingredients, dermatology tested, breathable technology, suitable for oily or combi or acne prone skin. Udah gitu terinformasi juga kalau cushion ini ada SPF 33 PA++. Terus juga halal dan cruelty free. Di bagian belakangnya ada ingredients. Udah gitu di bagian atasnya ada informasi shades. Terus terinformasi juga kalau cushion ini tuh isinya 15 gram, jadi standar isi dari sebuah cushion. Untuk packaging intinya sendiri dia berupa kotak. Biasanya kan kalau cushion lokal itu packaging intinya tuh bulat gitu. Nah, Something ini berhasil untuk bikin cushion yang bentuknya kotak kayak gini pertama kali di Indonesia. Kayaknya setahu aku cushion Indonesia itu belum ada yang packagingnya kotak kayak gini. Terus di bagian depannya ada huruf S, logonya Something. Kotaknya Something ini warnanya abu-abu juga. Jadi itu kalau teman-teman perhatiin di kotaknya ini ada alfabet yang menyusun kata-kata something. Terus di bagian belakangnya ada 4 poin yang di highlight tadi. Terus ada logo halal, cruelty free juga. Ada juga expired date-nya sama nomor BPOM-nya. Terus ada informasi SPF-nya juga. Cuma sayangnya di packaging intinya Something ini nggak ada informasi shade. Aku udah cari-cari, tapi nggak ada. Aku nggak ketemu ada informasi shades di sini. Karena menurut aku informasi shades di packaging inti sebuah produk itu penting. Jadi kalau misalnya Something nggak ada informasi shades di packaging intinya, kayak kurang, menurut aku kekurangannya di situ. Cuma untuk secara keseluruhan aku suka banget sama packagingnya Something ini, packaging cushionnya Something, karena yang pertama dia nggak neko-neko, jadi kesannya tuh keren aja gitu, nggak terlalu banyak motif, nggak terlalu banyak corak. Nah, terus cushionnya Something ini dia pakai magnet, jadi kita mau buka mau nutupnya itu gampang, nggak yang susah harus mencet-mencet atau gimana gitu, nggak, tinggal diangkat, ditutup, udah ketutup dengan sempurna dia. Kalau kita buka, dia itu ada kaca yang menurut aku pas banget untuk dipakai buat ngaca. Terus sama seperti cushion pada umumnya, ada puffnya, udah gitu ada penutupnya lagi, baru cushionnya. Terus aku suka banget sama puffnya karena yang pertama dia nyaman dipakai, nyaman dipegang gitu. Terus dari segi ketebalan, menurut aku ketebalannya cukup tebal. Dia juga nggak terlalu nyerap banyak produk, jadi waktu aku apply di wajah, banyak produk yang langsung ke distribusi ke wajah aku. Dan seperti yang aku udah sebut tadi, Something ini adalah mesh cushion pertama di Indonesia. Nah, bedanya apa sih sama cushion yang udah ada sebelumnya? Kalau mesh cushion dia tuh di dalamnya tuh kayak berupa jaring-jaring gitu. Sedangkan kalau cushion yang biasanya itu berupa puff sponge gitu di dalamnya. Selama aku pakai cushionnya Something ini, yang aku rasakan kalau mesh cushion itu bedanya dia nggak terlalu nyerap banyak produk di dalam meshnya itu tadi. Jadi waktu aku ambil produknya itu gampang, nggak harus terlalu ditekan. Sedangkan kalau cushion yang biasanya itu dia lebih nyerap banyak produk. Pas aku pengen ngambil produknya itu harus agak lebih ditekan. Jadi intinya kalau mesh cushion itu lebih gampang untuk ngeluarin produk di dalamnya. Untuk teksturnya sendiri, Something cushion ini dia nggak terlalu cair, agak kental. Terus dia juga ada aromanya, wangi seger gitu sedikit, sama sekali nggak mengganggu karena wanginya sedikit banget menurut aku. Sekarang mau langsung aku pakai aja. Nah, jadi klaimnya cushion Something ini dia adalah hybrid mesh cushion. Jadi dia itu hybrid, ada skincare, ada makeupnya juga. Breathable technology, non-comedogenic certified, long lasting, and lots of skincare benefits. Nah, finishnya itu morning healthy glow finish. Dan katanya ini aman dibawa tidur, nggak bikin jerawatan. Tapi tetap aku nggak akan nyoba-nyoba untuk nggak hapus makeup sebelum tidur. Aku nggak seberani itu. Dia itu gampang banget di blendnya. Untuk coveragenya cukup tinggi menurut aku coveragenya, walaupun nggak yang nutup sampai full coverage banget.
Aku masih bisa ngelihat under eye aku, tapi ini tergolong tinggi. Sekarang aku pengen pakein cushion something ini di sebelah kiri. Cushion something ini juga buildable. Kamu bisa nge-build cushionnya sampai kamu menemukan coverage yang kamu mau. Ini udah selesai aku pakai. Yang bisa aku bilang sama sekali nggak patchy, dan dia ada efek sedikit menyamarkan pori aku. Untuk finishnya sendiri, aku ngerasa dia itu dewy, glowing tuh. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, kayak sehat banget kulit aku pakai ini. Walaupun tadi udah aku build berkali-kali, dia rasanya tetap ringan, nyaman banget dipakainya, nggak kerasa berat. Ini setelah beberapa menit, cushionnya masih transfer. Jadi emang aku harus banget, wajib banget untuk nge-set ini pakai loose powder. Nah sekarang aku pengen nyelesain makeup aku, nanti aku balik lagi. Hai, udah di-subscribe belum? Udah? Makasih. Ini aku udah selesai makeupnya, kayak begini hasil akhirnya. Nah seperti yang tadi teman-teman lihat, dia agak sedikit keputihan di kulit aku, tapi karena dia oksidasi, dia turun sekitar 1-2 tingkat gitu, dan sekarang jadi lebih nyatu warnanya. Nah untuk daya tahannya sendiri, aku selama semingguan ini pakai cushion something, aku rata-rata pemakaian sekitar 6-7 jam. Karena setelah 6-7 jam itu aku harus wudhu kan, sholat. Aku pakai dari jam 6 atau jam 7 gitu sampai jam 12-an, itu udah waktunya aku wudhu lagi. Jadi aku cuma bisa kasih tahu performanya dia sekitar 6-7 jam. Dan menurut aku untuk 6-7 jam cushion something ini masih bagus banget. Aku biasanya kalau udah 5 atau 6 jam, kalau emang cushionnya itu atau foundation gak awet di kulit aku, biasanya di hidung aku tuh udah mulai titik-titik minyak gitu, udah mulai kelihatan berminyak. Tapi kalau aku pakai cushion something itu masih aman banget. 6 jam, 7 jam itu masih aman banget. Jadi menurut aku cushion something ini daya tahannya cukup bagus. Cuma yang aku notice cushion something ini ada yang creasing di area bawah mata aku, tapi sedikit banget, sedikit, bener-bener sedikit, dan sangat-sangat termaafkan, apalagi nggak kelihatan. Jadi kesimpulannya aku suka sama cushion something ini, suka banget malahan. Dari segi packaging aku suka, dari segi performa, udah gitu dari segi daya tahan itu aku suka, dan dia bekerja sesuai dengan klaimnya. Daya tahannya tuh cukup bagus untuk ukuran cushion yang finishnya dewy. Aku berharap banget something ngeluarin shades yang lebih luas lagi, karena warna kulit di Indonesia tuh banyak. Aku beli something cushion ini di Beauty Haul, harganya 185 ribuan. Nah, jadi segitu dulu yang bisa aku share hari ini tentang cushionnya something. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi pengen beli, yang lagi galau mau beli apa enggak. Kalau misalnya kamu udah pernah cobain cushion ini, kasih tahu ke aku kamu suka apa enggak, review kamu kayak gimana, aku pengen tahu banget di kolom komentar. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku. Terus juga dinyalain lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru, aku review produk baru, teman-teman bisa langsung tahu. Dan di follow juga Instagram aku @arianirasidi, gampang aja. See you on my next video.